7 fakta di balik penikaman mahasiswa dan pembakaran fasilitas di Universitas Patimura. Rangkaian konflik yang terjadi di lingkungan Universitas Patimura dalam beberapa pekan terakhir memunculkan banyak pertanyaan di publik. Insiden penikaman mahasiswa yang semula disebut-sebut melibatkan konflik antar organisasi mahasiswa ternyata berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks. Mulai dari rapat mahasiswa yang memanas, aksi penikaman yang salah sasaran, hingga demonstrasi yang berujung pembakaran fasilitas kampus. Seluruh peristiwa itu kini menjadi sorotan aparat penegak hukum dan masyarakat Maluku. Berikut 7 fakta yang terungkap di balik insiden penikaman mahasiswa dan pembakaran fasilitas kampus di Universitas Patimura. Yang pertama, penikaman berawal dari rapat mahasiswa yang memanas. Peristiwa berdarah tersebut bermula dari rapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau DPMF di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura pada 27 Februari 2026. Rapat yang seharusnya menjadi forum diskusi akademik justru berubah menjadi perdebatan panas antar kelompok mahasiswa. Situasi kemudian memicu aksi saling pukul di area parkiran gedung B Fakultas Ekonomi. Keributan tidak berhenti di dalam kampus. Bentrokan berlanjut hingga keluar area kampus, tepatnya di kawasan Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Yang kedua, korban adalah mahasiswa FEB Unpati, mahasiswa yang menjadi korban penikaman, diketahui bernama Datu Husein Letsohin, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Korban mengalami 2 luka tusuk di bagian punggung kiri dan pinggang kiri akibat serangan menggunakan pisau dapur. Setelah kejadian, korban langsung dilarikan ke RSUP Lemena Ambon untuk mendapatkan penanganan medis dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Fakta yang ketiga, pelaku ternyata teman korban sendiri. Penyelidikan polisi mengungkap fakta yang mengejutkan. Pelaku penikaman bukan berasal dari organisasi mahasiswa lain sebagaimana sempat beredar di publik. Pelaku justru merupakan teman korban sendiri, yakni Moksen Madubun, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Patimura. Kasat Reskrim Polresta Ambon, Andro Yuan Eli menjelaskan, tersangka telah ditangkap setelah penyelidikan intensif selama 5 hari oleh tim gabungan kepolisian. Fakta yang keempat, penikaman terjadi karena salah sasaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka melakukan penikaman dalam kondisi emosi setelah mendapat kabar bahwa saudaranya dipukul saat keributan mahasiswa. Tersangka kemudian mengambil pisau dapur dari kamar kosnya dan menuju lokasi bentrokan untuk mencari pihak yang diduga memukul saudaranya. Namun dalam situasi kacau saat bentrokan di kawasan Rumah 3, tersangka justru salah sasaran dan menikam korban yang ternyata merupakan kenalannya sendiri. Fakta yang kelima, Tribuners, aksi demonstrasi berujung pembakaran fasilitas kampus. Beberapa hari setelah insiden penikaman, situasi di kampus kembali memanas. Aksi demonstrasi pada Selasa 3 Maret 2026 yang digelar kader Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura berubah menjadi kericuhan. Sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, massa aksi diduga menyiram bensin ke tiang gazebo di lingkungan Fakultas Ekonomi dan kemudian membakarnya. Api dengan cepat melahap bangunan tersebut dan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi. Rekaman kejadian itu kemudian viral di media sosial. Fakta yang keenam, Tribuners, kampus laporkan 15 mahasiswa ke polisi. Insiden pembakaran fasilitas kampus tersebut akhirnya berujung pada proses hukum. Pihak kampus melalui Wakil Rektor 3, Nur Aida Kubangun, melaporkan 15 mahasiswa ke polisi.
Laporan itu dibuat di SPKT Polresta Ambon dengan nomor LP-B-240-3-2026 SPKT Polresta Ambon Polda Maluku tertanggal 4 Maret 2026. Kasih Humas Polresta Ambon, Janet Luhukai, membenarkan laporan tersebut dan mengatakan polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lingkungan FEB Unpati. Akibat kerusuhan tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar 67 juta rupiah. Fakta yang ketujuh, konflik kampus terjadi meski sudah ada kesepakatan damai. Ironisnya, kericuhan di kampus terjadi hanya beberapa hari setelah adanya kesepakatan bersama terkait insiden penikaman mahasiswa. Kesepakatan itu ditandatangani pada 28 Februari 2026 dan disaksikan oleh Rektor Unpati, Profesor Freddy Lewakabesi, serta Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto. Dalam kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa penikaman merupakan tindak kriminal murni dan seluruh pihak sepakat mendukung proses hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban kampus. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi justru semakin memanas hingga berujung pada aksi perusakan fasilitas kampus. Rangkaian peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Maluku. Kampus yang seharusnya menjadi ruang dialog akademik justru berubah menjadi arena ketegangan dan kekerasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.